wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Tidak ada semua, Bu. Baik, alhamdulillah. Sebelum kita masuk materi hari ini, apakah kalian masih ingat apa yang kita pelajari pada minggu lalu? Sumber air. Nah, coba kalian sebutkan apa saja contoh sumber air yang ada di lingkungan kita. Sungai. Habis itu Laut. sumur dan mata air. Air. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa menjaga ketersediaan air? Dengan memanfaatkan air secara benar. Lalu apa lagi? Menjaga kebersihan Benar sekali. Nah, jadi coba kalian pikirkan, dari mana asalnya air hujan yang turun ke bumi? dari langit. Dari langit. Mengapa air tidak pernah habis? Selalu hujan. Karena ada sumber air. Nah, air tidak pernah habis karena ada yang namanya siklus air. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang siklus air dan dampaknya terhadap kehidupan. Mari kita lihat video di depan. Kali ini kita akan mempelajari tentang siklus air. Kalian simak baik-baik. Siklus air adalah proses perputaran air yang terjadi secara terus-menerus dari permukaan bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke permukaan bumi. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan siklus air? Siklus air adalah proses perputaran air yang terjadi secara terus-menerus dari permukaan bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke permukaan bumi. Nah, itulah mengapa air yang ada di sekitar kita tidak pernah habis karena ada yang namanya siklus air. Nah, siklus air ini terjadi dalam beberapa proses, yaitu proses yang pertama, kalian simak dulu videonya. Permukaan bumi seperti air laut. Proses penguapan ini dinamakan evaporasi. Menjadi siklus air yang pertama yaitu evaporasi. Evaporasi adalah sinar matahari yang akan menguapkan air yang berada pada permukaan bumi seperti air di laut. Kemudian proses ini dinamakan apa anak-anak? Penguapan. Evaporasi. Nah, siklus yang kedua. Selain itu, proses penguapan air juga terjadi pada tumbuhan. Proses penguapan pada tumbuhan Ini sama seperti tadi evaporasi, tetapi ini terjadi pada tumbuhan. Proses penguapan air juga terjadi pada tumbuhan yang dinamakan apa anak-anak? Transpirasi. Transpirasi. Kemudian air yang kedua. Uap air yang kemudian naik menuju atmosfer dan mengalami proses pendinginan sehingga membentuk titik-titik air. Proses perubahan wujud uap air yang menjadi titik-titik air disebut kondensasi. Mari kita baca bersama anak-anak. Uap air tersebut kemudian naik menuju atmosfer dan mengalami proses pendinginan sehingga membentuk titik-titik air. Tiga, uap air tersebut kemudian naik menuju atmosfer dan mengalami proses pendinginan sehingga membentuk titik-titik air. Proses perubahan wujud uap air menjadi titik disebut kondensasi. Selanjutnya, kumpulan titik air tersebut akan membentuk awan.
adalah